Di Alkitab, dalam Ibrani 11 ayat yang ke-1 dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kemampuan kita untuk menerima segala sesuatu yang Tuhan sediakan ditentukan oleh kapasitas iman kita. Tuhan memang memberikan kapasitas iman tertentu kepada kita, tetapi apakah selama kita hidup, kita sudah berada dalam kapasitas iman kita yang paling besar? Alkitab menuliskan bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Mendengar yang Tuhan inginkan adalah dalam kapasitas hubungan antara Tuhan dengan manusia. Langkah terakhir untuk memperbesar kapasitas iman kita adalah dengan memperkatakan dan bertindak menurut iman yang diberikan Tuhan kepada kita melalui firman-Nya. Nah, kami rindu menjadi berkat bagi saudara. Ada nomor telepon, SMS, dan email yang bisa saudara hubungi. Kami siap berdoa bagi saudara. Saudara rindu bersaksi melalui program acara ini? Kirimkan kesaksian saudara itu ke alamat yang tertera. Percaya dan lakukan firman Tuhan, maka hidup saudara pasti berubah. Hidup saudara pasti berbuah dan perbesar iman saudara. Haleluya, senang bisa berjumpa kembali dari setiap pemirsa pada saat ini dalam acara yang luar biasa, yaitu anugerahnya. Saya berdoa, saya percaya anugerah Tuhan melimpah dalam kehidupan kita semuanya. Saudara, kita akan awali seperti biasanya dengan lagu pujian penyembahan. Pesan saya terus sama saudara, ya hayati setiap perkataan dari lagu pujian penyembahan. Saudara akan diberkati. Mari kita saksikan bersama lagu pujian penyembahan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya,
selalu ku percaya, selalu ku percaya. Haleluya saudara, saya percaya kita sudah diberkati lewat lagu pujian penyembahan. Apalagi kalau tadi dihayati sungguh-sungguh juga setiap perkataannya. Saya percaya sudah mendatangkan anugerah yang luar biasa. Yang lemah saudara dapat kekuatan, yang sedih dapat penghiburan. Bahkan yang butuh petunjuk, ya kata-kata dalam lagu pujian penyembahan sudah mendatangkan petunjuk bagi setiap saudara. Bahkan kadang-kadang ada nasihat-nasihat yang penting yang saudara terima. Nah saudara, sekarang kita akan dengarkan kesaksian dari ya jemaat yang ada di Kanada, jauh sekali saudara, tapi merasa ya akhirnya sangat diberkati sekali ya melalui ya seperti acara siaran seperti ini. Sehingga mereka mengalami terobosan yang luar biasa. Saksikan sungguh-sungguh saudara sampai selesai. Saya percaya saudara akan sangat-sangat diberkati sekali. Mari kita saksikan bersama. Sebelumnya saya perkenalkan, saya ini sebetulnya dari jauh saudara, dari Kanada. Dan saya juga ingin memperkenalkan suami saya, Anwar, ya, terus juga adik saya ini, Livong, adik ipar saya, Edwin. Saya bersyukur sekali kalau saya di Kanada yang jauh, saya bisa mendengarkan khotbah dari Bapak Obaja yang sungguh-sungguh menguatkan saya, saudara. Pada tahun 2011, Papa saya tinggal bersama-sama saya di Kanada. Karena waktu itu orang tua saya kepingin untuk mengajukan PR, jadi seperti KTP begitu. Tapi apa yang terjadi, saudara? Waktu mereka dari Indo, itu papa saya sudah ada seperti kesulitan di ginjalnya itu ada problem begitu. Jadi waktu itu sudah ya tapi nggak perlu dicangkok, nggak perlu dicuci darah begitu dokter Indonesia mengatakan. Jadi ke sana cuma bawa obat-obatan saudara. Tapi saudara pada tahun 2011 itu papa saya tiba-tiba itu sesek saudara. Yang saya bingungkan itu saya nggak mengerti apa yang harus saya kerjakan karena saudara kalau belum ada KTP saudara, semua pengobatan di rumah sakit itu akan kita tanggung sendiri. Saya nggak bisa bayangkan berapa biaya yang harus kita keluarkan. Saya cuma cepat-cepat larikan ke seperti emergency itu saudara, seperti UGD gitu ya, karena sudah sesek-sesek gitu saudara. Saudara waktu masuk di rumah sakit itu saudara, saya baru mengerti saudara kalau kesehatan itu begitu mahal sekali saudara. Kalau orang-orang sana, kalau KTP sana atau citizen sana itu semua pengobatan itu di cover semua sama pemerintah. Sehingga suster-susternya, dokternya itu kalau saya tanya berapa biaya itu nggak tahu saudara. Karena mereka nggak pernah ngurusin biaya karena semua biaya itu ditanggung pemerintah. Waktu saya ini saudara masuk di rumah sakit seminggu itu saudara. Ternyata 10.000 saudara, waktu itu sekitar 150 juta saudara. Saya tuh bingung saudara, dan cuma saya bisa berdoa kepada Tuhan, dari mana uang segitu banyaknya untuk membayar saudara. Dan dokter memang bilang sebetulnya lebih baik kalau dicuci darah, ya. Tapi dokter bilang kalau enggak ada sebetulnya kamu pulang aja ke Indonesia begitu. Kita semua rencana untuk memulangkan papa ke Indonesia. Tapi Tuhan masih tidak mengizinkan untuk kita memulangkan ke Indonesia. Waktu kita akan membelikan tiket, ternyata agen yang akan kita beli tiketnya itu tutup gitu. Jadi ya udah mungkin besok. Ternyata besok itu saudara ada surat dari kepolisian ini saudara. Biasanya kalau kita mengajukan KTP itu saudara, ada tahap-tahap, jadi kayak cek kepolisian itu untuk mengetahui gimana maksudnya kehidupan orang ini bersih atau ada kriminal atau tidak, biasanya begitu. Dan itu tanda-tandanya sudah akan dijawab begitu. Dan wah ini kita kok dapat ini berarti udah kita teruskan aja perjuangan untuk mendapatkan KTP. Dan waktu itu saudara
kreatin ya saudara, kalau ginjal itu kreatin. Orang yang normal itu kreatinnya 1 ya, tapi waktu itu papa saya itu hampir 10 sudahan saudara. Dan waktu keluar dari rumah sakit ya saudara sudah agak ini saudara. Waktu itu saya ingat 6 gitu saudara. Dan saya telepon adik saya ini yang di Indonesia. Saya minta bantuan dari gereja Solo. Waktu itu saya bilang ya minta bantuan begitu doa. Dan mereka dukung dia juga tanya dokter yang di Indonesia. Bilang kalau saat itu sudah perlu cuci darah saudara. Tapi saudara kalau sekali cuci darah berarti seumur hidupnya harus cuci darah saudara. Saya nggak berani untuk ambil tindakan untuk operasi membuat lubang untuk cuci darah untuk papa saya. Karena saya memikirkan dana yang harus kita keluarkan itu saudara. Padahal waktu itu uang untuk rumah sakit saja kita nggak bisa bayar. Yang sudah dijalani selama seminggu itu 150 juta saudara. Saya cuma berdoa sama Tuhan. Ternyata Tuhan buka jalan, masih bisa didiskon dan masih bisa dicicil semua biaya itu saudara. Jadi saya mencicil semua biaya yang sudah harus dikeluarkan itu saudara. Dan waktu itu saya bersyukur sama Tuhan, nggak perlu nggak perlu dicuci darah. Ya, sementara ini dokternya bilang masih oke. Ya, kalau kamu nggak mau pulang ke Indo, ya ini juga masih keadaannya masih oke, saudara. Dan tahun 2014, adik saya Livong dan Edwin ini mereka kepingin kalau mencoba mungkin ada kesempatan mereka bisa juga mengajukan seperti KTP. Sesampainya di Kanada, saudara, mereka cerita gitu ya. Cik, kalau kamu ingin mendengarkan khotbah dari Bapak Pendeta, ya saya ini cobakan ini, saya bukakan begitu. Jadi waktu itu saya ingat, saya memang nggak seberapa ngerti komputer, streaming, saya nggak ngerti. Jadi Edwin yang bukakan waktu itu. Waktu itu saya masak di dapur saudara. Saya mendengarkan khotbah dari Bapak Obaja yang penuh dengan semangat. Dia menceritakan tentang kapasitas untuk mendapatkan mujizat itu saudara. Waktu itu Bapak Obaja memberikan perumpamaan Petrus ya, yang menjala ikan itu satu jala penuh saudara. Pak Obaja mengatakan perlu apa saudara untuk mengelola berkatnya Tuhan itu yang melimpah itu. Perlu kuali yang besar. Saya masih ingat waktu saya di dapur, kita perlu punya kuali yang besar untuk mengolah mujizat Tuhan itu saudara. Saya tuh saya ingat terus itu saudara. Saya tahu papa saya tuh mengalami mujizat ya, karena waktu itu saudara papa saya tuh nggak kelihatan seperti orang sakit. Saya tuh di sana semua masak sendiri saudara. Saya ingat papa saya tuh masih membantu bikin sate, bikin bakso goreng ya. Seperti nggak orang sakit. Tapi saudara sebulan kemudian setelah Edwin sama Livong ini datang saudara. Papa saya kembali ini saudara kritis saudara, sesek lagi saudara sampai nggak bisa tidur. Tidurnya itu hanya duduk begitu dan gini, kalau sudah melintang tidurnya itu katanya sesek dan dia khawatir kalau sudah langsung putus pernafasannya. Waktu itu saudara, saya bingung saudara, sebelumnya saudara, biasanya kalau gagal ginjal itu saudara, itu kurang darah terus, hemoglobinnya itu turun terus. Saya kalau melarikan papa, kalau sudah ditelepon sama laboratorium, ini kurang darah, ini terlalu rendah. Saya langsung lari ke emergensi dekat rumah saya itu saudara. Masuk saja saudara, cuma uang administrasi itu $500 saudara. Saya tuh bingung saudara, ini kalau mau tambah darah, saya harus membayar darah itu berapa ribu $. Saya tidak mengerti, saya cuma serahkan kepada Tuhan. Waktu di dalam rumah sakit saudara, saya cuma berdoa sama Tuhan. Siapa yang bisa membantu saya saudara, saya nggak ada saudara. Saya cuma berdoa dan berdoa. Ternyata saudara, darah itu nggak pernah ada bilnya. Maksudnya kwitansi yang ditagihkan itu tidak pernah datang saudara. Jadi saya bersyukur sama Tuhan. Saya juga untuk membayar setiap kali tambah darah itu saudara. Saya bersyukur kalau saya itu sebetulnya saudara, kerja saya ini bayaran upah minimum saudara. Saya kerja itu di kopi
shop ya, seperti kalau di sini itu seperti Starbucks, tapi di sana itu ada namanya Tim Horton. Suami saya juga sama, pekerjaannya sebagai baker. Jadi yang ngoven donat dan muffin begitu saudara. Itu cuma bayarannya minimum. Saya tahu apa yang harus saya bayarkan itu nggak mampu dan nggak nutut gitu saudara ya. Saya cuma berdoa sama Tuhan. Ternyata saudara berkat-berkat itu juga datang mengalir dari teman-teman saya. Ada pesanan masakan sehingga saya bisa membantu untuk tambah darah papa saudara. Ternyata itu nggak cukup saudara. Waktu Edwin datang sama Livong ini sudah sesek luar biasa ya saudara. Biasanya saya cuma bisa tambah darah, tapi tambah darah itu tidak membantu banyak saudara. Saya pikir saya nggak tahu diberi hikmat sama Tuhan. Papamu ini cepat harus dilarikan ke rumah sakit yang ada dialisis. Tapi saya cuma tanya kepada orang tua saya karena mama dan papa saya ini sangat kepingin untuk tinggal di Kanada supaya bisa mendapatkan KTP. Saudara, kalau KTP di Kanada itu sudah dapat saudara, semua kesehatan maksudnya dijamin saudara. Setiap masuk rumah sakit, pengobatan dan apapun di dalam rumah sakit itu kita tidak perlu membayar. Saya mengajar mereka, saya bilang kita tunggu dengan sabar ya jawaban dari pihak Kanada untuk memberikan KTP ini ya. Sementara itu saya belajar, saya ajar orang tua saya untuk tetap bersandar kepada Tuhan. Saya bilang mereka, bukan pemerintah Kanada yang menjamin kehidupanmu, bukan pemerintah Kanada yang menjamin kesehatanmu. Tapi saat ini saya tahu, saya ajar mereka untuk berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan satu-satunya bisa menjamin keselamatan hidup kita. Yang menjamin kesehatan kita itu bukan pemerintah Kanada. Saya katakan mereka jangan berharap sepenuhnya. Kita berharap sama Tuhan. Saya ajar mama papa saya itu berharap pada Tuhan. Dan waktu itu saya katakan pilihannya cuma satu ya saudara. Saya bilang mama papa saya, kalau papa kepingin hidup bisa ditolong melalui cuci darah, papa dan mama harus pulang ke Indonesia. Tapi kalau mama dan papa kepingin tinggal di Kanada terus, papa nggak ada jalan keluar, hanya satu-satunya akhirnya mati saudara. Dan mereka sangat sedih sekali, sebetulnya mereka nggak kepingin pulang ke Indonesia. Tapi saya bilang, demi untuk hidupnya papa, mama dan papa harus pulang. Karena saya tidak bisa untuk apa saudara membayar cuci darah yang akan dilakukan seumur hidup papa saya. Saya bilang begitu. Karena apa, saya pernah tanya saudara, sekali cuci darah itu $700 saudara. Saya sudah beri ini peringatan kepada mereka dan mereka pilih untuk pulang ke Indonesia. Dan waktu itu saya cepat larikan ke rumah sakit waktu itu di Scarborough Hospital di Toronto, Kanada saudara. Waktu itu saudara sesampainya di rumah sakit dokternya bilang, kalau kamu detik ini tidak datang untuk membawa papamu sudah tidak ada, sudah berangkat karena sudah terlalu parah dan terlalu banyak racun yang sudah sampai di dadanya begitu saudara. Jadi kotoran-kotoran yang tidak pernah disaring itu sudah masuk di dada saudara. Dan waktu itu saudara langsung ditolong saudara. Dokter mengatakan kita bisa mengadakan operasi untuk membuat saluran untuk cuci darah. Tapi setelah itu mereka tahu kalau papa saya ini belum warga negara sana. Jadi mereka ngomong kita akan melakukan 2 atau 3 kali. Dan habis itu kalau keadaannya oke, boleh dibawa pulang ke Indonesia saudara. Waktu itu saudara, satu malam saudara, saya tanya saudara, biaya 1 malam aja saudara. Waktu itu sekitar 1.500 ya saudara, $1.500 untuk kamarnya. Dan cuci darah sekali itu $700. $2.200 untuk 1 malam saudara. Saya hitung-hitung saudara, saya itu saudara bekerja di toko kopi, 1 bulan gajian saya itu cuma $1.500 saudara. Jadi itu tidak mungkin dan sungguh tidak mungkin untuk membayar cuci darah papa saya $700 sekali. Dan diminta 1 minggu itu 2 kali saudara. Jadi 1 minggu itu sudah $1.400.
uang gajian saya untuk apa itu saudara 1 bulan aja nggak cukup. 1 bulan saya mendapatkan 1.500. Tapi untuk membiayai cuci darah 1 bulan itu nggak cukup. Karena 1 minggu aja sudah habis 1.400. Itu saudara. Lalu saudara, saya katakan kepada adik ipar saya dan adik saya, siapa yang antar pulang papa di Indo? Kalau kamu tinggal di Kanada semua, kalau papa harus pulang ke Indo, siapa yang bisa menemani papa? Lalu akhirnya mereka sama-sama memutuskan untuk menemani papa pulang ke Indonesia, saudara. Saya pikir waktu itu di Indonesia cuci darah 1 juta, saudara, sekali cuci darah 1 juta. Mungkin saya masih bisa bekerja, saya bisa kirim uang untuk membiayai papa saya cuci darah waktu itu 1 juta, saudara. Lalu saya pulangkan. Waktu itu mereka sudah tidak mempunyai apa-apa lagi karena rumah sudah pada dijual, saudara. Sangat sulit sekali untuk saudara kembali untuk hidup di Indonesia itu untuk awal lagi itu sangat sulit bagi mereka, saudara. Tapi tidak ada jalan lain. Mereka harus memelihara papa dan mama saya di Indonesia, saudara. Saya sangat berat sekali untuk memulangkan papa. Karena saya nggak tega untuk saudara menitipkan papa mama saya untuk kepada mereka berdua. Saya tahu keadaan mereka sudah habis semua harta, sudah dijual semua untuk mereka bawa ke Kanada, untuk mereka rencana tinggal di sana, saudara. Ternyata mereka harus pulang dan mereka harus pelihara papa saya, saudara. Saya sangat bersyukur sekali waktu itu memulangkan di saudara, naik pesawat itu saya juga takut-takut, saudara. Kalau ada apa-apa terjadi di kapal terbang itu saja, berapa biaya yang harus saya bayar, saudara. Saya tidak mengerti lagi, saudara. Tapi saya harus pulangkan mereka. Saya bersyukur sekali waktu saya telepon mereka selamat semua tiba di Indonesia, saudara. Tapi waktu itu, saudara, saya pikir di mana sebaiknya mereka tinggal, di Surabaya atau di Solo, saudara. Waktu itu mereka mendarat di Surabaya, saudara. Mereka rencana untuk mencuci papa saya dengan cuci darah tuh coba ke rumah sakit yang di Surabaya. Nggak ada tempat untuk papa saya cuci darah dengan gratis, saudara. Saya tahu, saudara, meskipun secara dunia ini, saudara, mereka sudah tidak mempunyai apa-apa lagi, saudara. Tapi saya percaya, saudara, kalau mereka ada di Solo, rohani mereka pasti akan tetap kaya. Karena saya tahu gereja keluarga Allah ini akan memelihara rohani mereka dengan Bapak Gembala yang sungguh luar biasa, Bapak Obaja. Saya percaya meskipun mereka sudah menjadi miskin mungkin, saudara, tapi saya percaya rohani mereka tetap kaya, saudara. Ternyata, saudara, luar biasa. Tuhan memberikan papa saya itu tempat untuk cuci darah, saudara, sampai saat ini, saudara. Tuhan sungguh luar biasa, saudara. Dan setelah berjalan, saudara, ternyata benar, saudara, gratis, saudara. Saya sangat bersyukur sekali. Tuhan begitu luar biasa, saudara. Kalau Tuhan tidak mengizinkan papa mama saya untuk mendapatkan KTP Kanada yang ceritanya mendapatkan pengobatan gratis, saudara. Saya bilang mama papa saya bersyukur sama Tuhan. Jadi saya ingat lagi rema yang saya dapatkan dari firman Bapak Obaja itu. Saya mengalami mujizat-mujizat kalau saya menyediakan, saudara, kapasitas yang besar untuk saya menampung mujizat demi mujizat, saudara. Saya bilang, saya percaya Tuhan masih bekerja, ya. Tuhan masih menenun suatu karya yang belum selesai. Saya tetap sabar menanti terus apa yang Tuhan kerjakan, saudara. Mama saya waktu itu sangat sedih sekali. Karena saudara? Pengajuan PR, ya, KTP itu, saudara, dia sangat menunggu-nunggu sekali bagaimana jawabannya. Sebetulnya kalau dilihat dari kondisi papa saya yang ada sakit yang begitu, saudara, itu sudah pasti ditolak sama pemerintah Kanada. Waktu itu mama saya masih mengharap dan mengharap dan mengharap, saudara. Saya tetap menguatkan, ya, saya bilang,
apapun yang terjadi, baik itu senang, baik pun tidak, saya mau tetap bersyukur kepada Tuhan. Saya tetap ajar mama papa saya untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Saya katakan, meskipun saya tidak memperoleh kesembuhan, tapi saya bilang, untuk papa saya maksud saya bilang bukan kesembuhan lagi, tapi hidup yang diberikan kepada Tuhan, yang diberikan oleh Tuhan kepada papa saya, saudara. Kalau dihitung-hitung mulai 2011 dan waktu itu sudah 2014, berarti umur sudah diperpanjang 3 tahun, saudara. Dan itu berjalan, saudara, sampai 2016, saudara. Pada waktu itu, saudara, ada jawaban kalau sudah ditolak, saudara. Mama saya begitu kecewa sekali, saudara. Dan tepatnya bulan 5 tahun 2016, saudara. Mama saya dipanggil Tuhan, tidak sakit, tidak apa, saudara. Tiba-tiba sebelum check up ke dokter, saudara, masih mandi di kamar mandi, lalu dia dipanggil Tuhan, saudara. Saya katakan itu juga mujizat bagi papa saya, saudara. Kenapa, saudara? Karena apa? Dari situ bisa melihat orang-orang lain pada kaget, saudara. Teman-teman saya mendapat kabar begitu ya, kalau orang tua saya itu meninggal. Mereka pada bingung, loh kok mamanya yang meninggal? Padahal papanya yang gagal ginjal, kok mamanya yang meninggal duluan? Papanya yang gagal ginjal malah yang sakit, kok enggak meninggal, kok malah mamanya yang enggak sakit meninggal. Saya tetap bersyukur kepada Tuhan, saudara, meskipun apa yang saya cita-citakan itu, saudara, tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Saya tetap bersyukur kepada Tuhan. Saya katakan Tuhan memberi yang terbaik. Mama saya kalau dipanggil dalam keadaannya tidak sakit, itu saya sangat bersyukur sekali, saudara. Itu yang terbaik bagi mama saya tetap bersyukur. Saya katakan pada papa saya, Papa harus bersyukur kepada Tuhan. Papa yang sakit, tapi Papa diberi kesempatan untuk hidup. Jadi Papa selayaknya untuk tetap bersyukur kepada Tuhan yang setia, berbakti ya Pak. Saya bilang Papa saya waktu saya bertemu dengan Papa saya, saudara. Bulan 5, 2016, saudara. Waktu saya pulang, saya kelihatan Papa saya itu lumayan sehat, saudara. Bisa jalan, bisa ini itu, sudah. Saya sangat bersyukur sekali sama Tuhan. Saudara, apa yang terjadi? Bulan November, jadi selang 6 bulan dari kematian mama saya, saudara. Saya ditelepon adik saya, kalau papa saya itu harus masuk rumah sakit, saudara. Saya bingung, saudara, waktu itu saya ditelepon, saudara. Baru pulang bulan 5, saudara. Kalau saya harus besuk, saudara, datang lagi ke Indonesia, sangunya, saudara. Saya bingung ya, harus berapa banyak uang ya, tiket juga ini itu ya, saudara. Saya harus berdoa sama Tuhan supaya Tuhan memberi berkat saya. Dan yang saya ingin menceritakan, saudara, waktu itu, saudara, papa saya keadaannya, saudara, badannya itu sudah bengkak semua. Kalau seperti adik saya ceritakan, saudara. Terus juga nafsu makan sudah tidak ada, saudara. Terus dokter juga mengatakan kalau 4 organ tubuhnya itu sudah pada tidak berfungsi lagi, saudara. Yang pertama jantungnya itu tinggal 40%. Paru-parunya itu sudah pada banyak kantung-kantung air, saudara. Sehingga sesek itu pasti terjadi karena paru-parunya sudah banyak berair. Dan levernya itu juga sudah tidak berfungsi, saudara. Yang terakhir ginjalnya itu, saudara, sudah parah. Dan dokter mengatakan sudah tidak ada jalan lain lagi, saudara. Berarti sudah angkat tangan, saudara. Saya cuma bisa berdoa dan berdoa, saudara. Saya tahu Tuhan masih menenun, saudara. Belum selesai, saudara. Saya tetap berdoa dan berdoa. Saya ajak adik saya untuk senantiasa tetap berdoa dan bersyukur kepada Tuhan, saudara. Waktu itu, saudara, saya ditelepon subuh-subuh itu saya ditelepon adik saya, saudara. Katanya, Cik, Papa ini sudah mengatakan kalau nafasnya aku ini sudah 1-1, katanya. Sebentar lagi aku sudah enggak ada.
1 jam lagi aku sudah nggak ada, katanya begitu. Lalu cepat-cepat adik saya tuh line ke saya, saudara. Lalu saya katakan kepada Papa, saudara, saya tahu ya setiap orang harus pulang ke rumah Bapak. Yang penting imannya harus kuat. Ya saya cuma khawatir, ya saya cuma ingin waktu Papa saya bertemu dengan Tuhan, iman yang kuat, ya saudara, bertemu dengan Tuhan, itu yang kerinduan saya, saudara, ya. Waktu itu saya tidak berdoa untuk meminta kesembuhan, saya tidak berdoa untuk apa-apa, saudara. Saya berdoa kepada Tuhan untuk keselamatan jiwa Papa saya. Orang kadang-kadang saudara sudah percaya Tuhan, tapi kadang-kadang bisa kendur rohaninya, saudara. Saya tidak mau begitu, saudara. Saya kepingin Papa saya waktu berjumpa dengan Tuhan dengan iman yang kuat, saudara. Waktu itu saya tanya Papa saya, Pak, saya perlu datang ke Indonesia. Katanya dia bilang, iya, mumpung saya masih hidup. Begitu, saudara. Saya waktu itu cepat-cepat cari tiket, saudara. Tapi waktu itu saya belum selesai ngomong-ngomong, saudara, sama adik saya. Waktu itu sudah berjalan, saudara, hampir 1 jam. Adik saya juga heran, ini Ci, ini sudah 1 jam ya. Terus lalu dia sambil tidur-tiduran begitu, sambil dia tuh juga melek begitu. Loh, nafasku kok masih ada, katanya begitu. Kok masih ada begitu. Adik saya juga heran, apanya yang ada, Pak? Iya, nafasku ini loh kok masih ada, ya. Tuhan luar biasa, saudara. Tuhan itu ajaib, saudara. Dia masih memberikan kesempatan kepada Papa saya, saudara, untuk hidup, saudara. Saya tahu, saudara, Tuhan itu begitu mengasihi Papa saya, saudara. Waktu itu saya bingung untuk cari tiket, ya. Tapi adik saya juga bingung, saudara. Karena apa? Kalau saya pergi, saudara, ada banyak orang, anaknya datang, tapi lama-lama baik, saudara. Waktu anaknya pulang dari jauh, begitu pulang lagi, ya saudara, tiba-tiba meninggal, saudara. Terus gimana, saudara? Yang membantu adik saya ini siapa, begitu ya. Kalau saya tinggal kembali ke Kanada, waktu saya besuk gak terjadi apa-apa. Kalau saya sudah pulang, terus pas ada Papa saya meninggal gitu, adik saya kan juga repot gitu, saya tinggal. Saya nggak bisa kembali lagi, saudara. Saya pikir begitu. Enaknya ini gimana? Begitu. Saya cuma bisa berdoa sama Tuhan, ya. Kadang-kadang sambil saya tuh memasak, saya mendengarkan juga streaming dari khotbah-khotbah dari Bapak Obaja, ya. Saya dikuatkan terus, saudara, melalui firman-firmannya, saudara. Saya dari jauh, kalau sudah mendengar suara dari Bapak Obaja, saudara, saya dikuatkan kembali khotbahnya dengan semangat, saudara. Saya sambil masak itu sambil dikuatkan iman saya, saudara. Tapi saudara, kadang-kadang iman itu bisa menjadi kendor, saudara. Kalau melihat keadaan, kalau melihat suara-suara orang yang mengatakan, saudara, cepat kamu lihat papamu itu, ya paling papamu itu menunggu kamu. Dokternya aja juga ngomong sama adik saya, apa ada yang ditunggu tah? Kalau saya pikir itu papamu tuh paling bertahan sampai bulan depan, katanya begitu. Ya kalau melihat kondisinya begitu, apa yang ditunggu, apa ada yang ditunggu? Adik saya bilang, iya cicik saya yang di Kanada itu yang ditunggu, Pak. Oh iya, ya udah kalau begitu, ya panggil aja kakakmu. Saya ini sambil kadang juga saudara bisa down, saudara. Waktu itu saya bilang, Tuhan, kenapa Tuhan? Kalau Tuhan mau manggil papa saya, ya papa saya itu kan orangnya, saya bilang sama Tuhan, orangnya kan ya diem baik begitu. Tapi kenapa Tuhan memanggil papa saya itu dalam keadaan yang sakit, kayak begitu, penderita yang kayak begitu. Saya nggak bisa membayangkan, saudara, kalau saya bertemu dengan papa saya yang bengkak semua itu, saudara, saya nggak bisa membayangkan. Kalau saya bayangkan tuh saya nggak mentolok begitu, saudara. Saya bilang, saya tuh yang kayak saya tuh merasakan gitu loh beban penderitaan papa itu, saya kayaknya kepingin ikut merasakan begitu. Tapi saudara, akhirnya saya sadar ya, kalau saya yang menanggung penderitaan papa saya akan menjadi sakit, saudara, karena saya manusia. Lalu saya sadar, saudara, saya menyerahkan semua penderitaan papa saya itu kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, Engkau sudah mati di atas kayu salib. Engkau yang sudah menanggung penderitaan papa saya. Engkau yang sudah memikul semua sakit penyakit. Saya yakin papa saya sudah tidak merasakan
penderitaan lagi. Ya, saya tahu. Dan itu saya sadar juga, saudara. Saya merasa kenapa saya komplain kepada Tuhan. Kenapa saya menuntut ini itu sama Tuhan. Saya langsung, saudara, saya minta ampun kepada Tuhan, saudara. Saat saya menuntut, saat saya komplain kepada Tuhan, saya terus merasakan bingung, saat saya merasakan sedih, saya merasakan takut yang luar biasa. Membayangkan papa saya meninggal ini itu, saudara. Saya kayak seperti ditakut-takutin begitu, saudara. Semua teman-teman saya juga bilang, sudah cepat ke sana, papamu itu menunggu kamu. Ya, jadi saya berarti papa saya itu mau meninggal tapi menunggu saya, begitu, saudara. Saya semakin takut, tapi saya tidak, saudara. Langsung saya minta ampun sama Tuhan, saya katakan tidak. Saya tidak mau menuruti apa perkataan iblis. Lalu saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan, saya bersyukur kepada Engkau, Tuhan. Kalau Engkau itu sebetulnya mengasihi papa saya bilang begitu. Engkau sudah memperpanjang umurnya dari 2011, saudara. Tahun ini 2016, waktu itu sebelum Christmas. Saya katakan begitu, saudara. Sudah memperpanjang 5 tahun, bukan 3 tahun lagi, saudara. Sudah bertambah 2 tahun. Jadi saya bersyukur sama Tuhan, bersyukur dan bersyukur, saudara. Saya katakan terima kasih Tuhan. Saya percaya papa saya itu bukan disembuhkan lagi, tapi papa saya itu sudah dibangkitkan Tuhan lagi. Saya bilang begitu sendiri. Saya katakan saya tidak mendengar omongan orang. Saya tidak mendengarkan siapa-siapa lagi, saudara. Saya cuma beriman kepada Tuhan. Kalau papa itu sudah dibangkitkan lagi, sebetulnya sudah tidak ada. Saya katakan begitu, terima kasih Tuhan, saya bersyukur sama Tuhan. Saudara, saat kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan itu bekerja, saudara. Sebelumnya saya pikir, saya datang waktu itu saya cari tiket, saudara. Semua pada mahal, karena banyak orang Hong Kong, orang Cina yang tinggal di Kanada, di Toronto itu sangat banyak. Waktu itu akan ada hari raya Imlek, saudara. Jadi tiket-tiket pada orang Hong Kong, pada orang Cina itu berdatangan atau pulang ke Hong Kong. Jadi tiket-tiket semua itu pada mahal, saudara. Saya bingung untuk kapan saya bisa mendapatkan tiket yang agak murah dan waktunya tepat begitu, saudara. Saya datang, papa saya pas membutuhkan saya begitu, saudara. Saya berdoa kepada Tuhan, bisakah lewat ini, saudara ya. Natal saya pikir gak bisa lewat, saudara. Ternyata Natal bisa lewat, saudara. Lalu saya pilih, waktu itu saya ambil, pikir saya tahun baru, saudara. Saya pikir gimana, tahun baru masih mahal semua tiket ya. Waktu itu saya telepon adik ipar saya bilang, mungkin Cik masih bisa bertahan ya, bisa bertahan. Coba cari lagi tiket yang agak murah lagi, mungkin sesudah tahun baru mungkin agak murah. Saya bersyukur, saudara, waktu itu bertahan, saudara. Waktu itu juga masih di rumah sakit, saudara. Saya cuma berdoa sama Tuhan supaya adik saya dan adik ipar saya ini diberi kekuatan yang ekstra kepada Tuhan, saudara. Untuk memelihara papa saya itu di rumah sakit ya, saudara. Masih hidup, saudara. Ya, saudara, saya cuma bisa berdoa dan mengajak papa saya juga bersyukur sama Tuhan, saudara. Saya katakan, ya saya ajak kesukaan papa saya untuk menyanyikan laguku Mau Cinta Yesus selama-lamanya. Saya menyanyi dan menyanyi, saya ajak papa saya dan adik-adik saya menyanyikan lagu itu, saudara. Saya katakan kepada papa saya, biarlah Pak tetap cinta Yesus ya Pak, sampai akhir hidup Papa ya, saya katakan begitu, sampai akhir hidup kita ya Pak. Meskipun senang, meskipun susah, saya dan Papa semuanya kita mau tetap cinta Yesus ya Pak, susah atau senang. Dia katakan iya begitu aja, saudara. Saudara, saya mau tetap setia, saudara. Saya katakan Tuhan apapun yang terjadi, saya ajar adik-adik saya semuanya, orang tua saya untuk tetap setia kepada Tuhan, saudara. Saudara, Tuhan begitu luar biasa. Saat kita bersyukur, saudara, waktu berjalan dan berjalan, akhirnya tahun baru lewat, saudara. Memasuki tahun baru Januari, saudara. Terus saya tanya lagi, saudara. Saya pikir mungkin sudah agak baikan
Dan saya nggak perlu lagi ke Indo, saudara. Ternyata papa saya tuh, saya tanya saudara, saudara, kalau di Kanada itu saya suka saudara masak seperti bakso goreng atau saya sering kadang juga membuat roti, ya saudara sepiku. Ternyata papa saya tuh mungkin nggak tahu saudara, seperti kangen sama saya, kepingin masakan saya saudara. Terus lalu saya tanya lagi, Pak, kalau saya ini perlu lagi datang nggak? Katanya iya. Katanya begitu. Saudara, saya tanya, kepingin makan apa, Pak? Gitu. Dia ngomong, enggak kepingin apa-apa. Katanya cuma kepingin ketemu, saudara. Saya hancur hati, saudara. Seorang ayah kepingin ketemu anaknya, kok cek sulit deh gitu, karena saya jauh, saudara. Saya cuma bisa berdoa kepada Tuhan, saudara. Lalu saya putuskan untuk ambil tiket gitu ya, saudara. Saya bersyukur Tuhan juga memberikan tiket yang murah bagi saya untuk saya datang ke Indonesia. Waktu itu saya pilih tanggal 23, jadi sebelum Imlek ya saudara. Jadi saudara, saya kepingin kalau pada waktu Imlek saya bisa makan bersama dengan papa saya dan adik-adik saya. Ya saudara, adik saya dan ipar saya dan ponakan-ponakan saya begitu ya. Saya kepingin begitu karena saudara, kerinduannya dia untuk bertemu dengan saya, saudara. Saudara, seminggu sebelumnya, saudara, saya sudah tidak mendengarkan setiap saat saudara, saya mendapatkan telepon line dari adik saya itu saya kadang deg-deg, saudara. Deg-degan, takutnya ini itu. Tapi saudara, sebelum saya datang itu, seminggu saudara, nggak ada telepon sama sekali. Adik saya bilang, Papa sudah saya bawa pulang ke rumah, saudara. Terus saudara, keadaannya sudah membaik saudara, badannya itu sudah kempes semua saudara. Waktu dirawat di rumah, ajaib saudara. Dokter sudah katakan, kamu check up, nggak check up, itu tidak ada efeknya, nggak ada gunanya, begitu saudara. Saya bilang, itu cuma kemurahan Tuhan saja, Papa saya bisa hidup. Saya yakin mujizat Tuhan tetap nyata saudara. Mujizat Tuhan luar biasa saudara. Sebelum saya datang, waktu dia cuci darah, dia bisa tunjuk-tunjuk restoran saudara. Katanya bilang sama adik saya, nanti kalau cicimu datang, diajak makan Imlekan di restoran ini. Begitu Chinese gitu ya saudara. Adik saya itu sampai bingung. Papa itu loh kok bisa tunjuk-tunjuk restoran begitu saudara. Sungguh saudara, waktu saya datang saudara, saya langsung bilang, Papa saya peluk dia itu saudara, saya katakan, saya dalam hati, Papa saya itu masih hidup saudara. Kalau orang banyak katakan, seperti kasarannya, waktu kamu datang itu berarti papamu meninggal saudara. Tapi saya bersyukur saudara, waktu saya datang, saya menemukan Papa saya hidup. Dan waktu Imlek saudara, saya bisa bersyukur kepada Tuhan saudara. Bisa makan bersama-sama dengan papa saya dan adik saya sekeluarga, saudara. Saya bersyukur sekali, saudara. Waktu saya foto dan saya kirimkan semua kepada teman-teman, teman saya semua pada bingung, saudara. Papamu tuh kok begitu cerah mukanya, nggak seperti sakit begitu ya. Saya bersyukur sama Tuhan. Mujizat itu Tuhan nyata, saudara. Waktu saya ajak ke gereja, saya datang ke gereja waktu minggunya, saudara. Dan saya juga menghadiri kebaktian Imlek yang diadakan di gereja ini, saudara. Hari Selasanya, saudara. Waktu itu ditayangkan film, saudara. Seorang ayah yang mempunyai anak, 2 orang anak dan 2 orang putri dan 1 orang anak putra, ya anak laki gitu ya, saudara. Itu persis, saudara, seperti papa saya itu saudara yang sudah tidak mempunyai istri karena mama saya sudah meninggal saudara. Saya yang besar perempuan, adik saya perempuan dan saya masih punya 1 lagi adik laki di Kanada saudara. Saya betapa waktu kebaktian itu saya menangis saudara, terharu melihat filmnya itu. Orang tua itu kepingin ketemu anak-anaknya dan waktu itu setelah berjumpa di dalam film itu seperti persis apa yang dialami papa saya saudara. Dia senang sekali bisa makan bersama waktu Imlek itu bersama saya
dan anak-anaknya, saudara. Saya sangat bersyukur sekali sama Tuhan. Saya berhutang kepada Tuhan kalau saya tidak menyaksikan semua mujizat-mujizat yang telah terjadi ini, saudara. Sampai hari ini, Bapak saya tetap hidup, saudara. Dan saya bisa membawa dia ke gereja. Saya bisa membawa dia untuk dia menikmati hadirat Tuhan bersama-sama saya di gereja keluarga Allah ini, saudara. Suatu saat saya juga kepingin ketemu Bapak Obadja, saya pingin, ya saudara. Saya dari jauh cuma bisa mendengar suaranya, tapi saat ini saya di Solo, saya kepingin rindu untuk bisa bertemu dengan Bapak Obadja secara saudara berhadapan-hadapan ya. Mungkin ke depan saya ingin bertemu dengan Bapak Obadja, dan saya berdoa sama Tuhan supaya senantiasa Bapak Obadja diberkati dan diurapi senantiasa pelayanannya, saudara, sampai kepada bangsa-bangsa. Biar senantiasa diberkati ya saudara, diurapi pelayanan beliau. Tuhan memakai luar biasa kehidupan Bapak Obadja. Saya sungguh mendapatkan rema dan saya alami benar-benar mujizat. Karena saya menyediakan kapasitas yang besar untuk menerima mujizat-mujizat yang luar biasa, saudara. Dan banyak mujizat-mujizat yang dialami oleh adik ipar saya dan adik saya, saudara. Di dalam kesulitan hidup, saudara, masih mereka harus memelihara orang tua itu, saudara. Begitu luar biasa perjuangan mereka. Tapi mereka bisa hadapi hanya karena bersama dengan Tuhan, saudara. Saya menyambung untuk kesaksian dari kakak saya. Ya memang waktu itu saya dikasih ini ya sama kakak saya untuk membawa orang tua saya dari Kanada pulang ke Indonesia. Waktu itu memang kondisinya memang papa dan mama saya kondisinya sakit, jadi kita membawanya juga agak berat juga. Dari sana pemberangkatannya dari Kanada sampai Indonesia membutuhkan waktu juga yang panjang, jadi kita membawa orang tua yang sakit juga agak sedikit takut. Jadi kita berserah sama Tuhan. Tuhan, aku mau orang tua ini, kedua orang tua saya sampai di Indonesia dalam posisi bisa selamat. Dan saya ke gereja keluarga Allah ini, saya ingat waktu dulu Pak Obadja pernah menyumbangkan mesin untuk cuci darah di PMI. Langsung saya hubungi di gereja, tapi katanya gereja kan diserahkan ke PMI semuanya, pengurusannya. Lalu saya kejar ke PMI untuk cari tempat. Akhirnya saya dapatkan tempat untuk cuci darah itu. Puji Tuhan, semuanya Tuhan tuh punya rencana yang indah di dalam kehidupan saya ya. Meskipun saya dari Kanada itu kan sudah dikatakan kakak saya kembali ke Indo ini nggak punya rumah, nggak punya kendaraan, nggak punya apapun. Tapi saya percaya saya punya Tuhan. Pasti Tuhan bukakan jalan untuk semuanya. Lalu saya meskipun dengan berat juga ya, karena papa itu harus cuci darah seminggu 2 kali. Itu pun kita tetap bersyukur dan kita jalankan meskipun untuk biaya hidup kami pun sulit. Karena terus terang suami saya udah enggak ada kerjaan dan saya harus bekerja untuk menghidupi semua keperluan rumah tangga, untuk pengobatan dan untuk rumah. Kan saya masih kontrak juga. Terus saya puji Tuhan pada tahun 2015 saya diberkati Tuhan bisa membeli rumah. Meskipun rumah itu melalui lelang, jadi harganya di bawah pasaran. Jadi sehingga papa mama saya bisa tetap bisa ikut saya, meskipun saya ya biaya hidup itu kalau dipikir-pikir itu kurang, tapi Tuhan tuh mencukupi semuanya sampai berjalan sampai hari ini. Dan saya sangat bersyukur meskipun mama saya dipanggil ya waktu bulan Mei kemarin itu tidak menyiksa anak juga ya. Begitu dia sakit di kamar mandi itu langsung dia panggil sama Tuhan, ndak nyengsarakan anak-anaknya. Lah
Kalau soal papa yang sakit, waktu itu saya tidak bisa bekerja lagi karena papa saya minta saya yang menjaga di sampingnya. Saya berkata, Tuhan, kalau memang Tuhan menghendaki saya merawat papa di rumah sakit, otomatis kan saya tidak bekerja, tapi Tuhan tuh mengirimkan saudara yang lain tuh mentransfer uang untuk biaya hidup saya. Saya mengucap syukur ya, meskipun saya tidak bekerja, tapi untuk biaya hidup itu tercukupi. Jadi sampai 2 bulan itu dapat untuk biaya hidup itu enggak kekurangan lagi. Dan pada saat kemarin itu juga saya bersyukur, tiba-tiba dapat warisan itu dari negara Cina, itu kita dapat sebagian uang sehingga saya itu bisa belikan rumah ya, rumah kos. Dan kemarin ini hari Januari kemarin itu saya udah syukuran, dan saya sangat bersyukur karena Tuhan tuh memberikan favor yang luar biasa sekali bagi keluarga saya, di mana papa saya udah mulai sehat dan saya bisa mempunyai rumah kos untuk rumah yang bisa dikoskan untuk mahasiswa gitu ya maksudnya. Jadinya ada penghasilan untuk biaya kebutuhan keluarga rumah tangga saya. Jadi semuanya itu rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Padahal saya tidak pernah memikirkan hal itu, tapi Tuhan memberikan lebih dari apa yang tidak saya pikirkan. Jadi saya mengucap syukur sekali ya, pemeliharaan Tuhan itu begitu sempurna. Ya, saya bilang kakak saya, Tuhan itu kalau memberikan sesuatu itu enggak bisa dipikirkan dengan pikiran manusia. Jadi sangat saya bersyukur sekali karena setiap firman yang disampaikan Pak Obaja itu setiap minggu itu selalu saya alami. Minggu demi minggu itu saya alami dan saya amini semua apa yang disampaikan Pak Obaja itu, karena hal itu terjadi dan menjadi tuntunan bagi hidup saya. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saudara, apapun yang terjadi saudara di dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi, biarlah kita mau berserah kepada Tuhan saudara. Saat kita berserah, saat kita bersyukur, Tuhan pasti akan menyatakan mujizatnya. Sekian saudara, semoga kesaksian saya bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara. Terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya saudara, saya percaya satu kesaksian yang luar biasa sekali. Kalau saudara perhatikan tadi, ya saya kagum sekali. Anak, ya menantu yang sangat cinta Tuhan, juga sangat cinta orang tuanya. Maka mereka terus mengalami pergumulan, bergumul dengan Tuhan, bawa setiap pergumulannya pada Tuhan. Dan karena juga ya saudara imannya dibangun lewat siaran-siaran seperti ini saudara, lalu imannya bertumbuh sehingga bisa mengatasi ya segala pergumulan, segala masalah yang ada dalam kehidupannya. Bahkan boleh merasakan tuntunan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa sekali. Sehingga hatinya penuh ucapan syukur karena kasih karunia Tuhan yang dinyatakan. Saya juga dorong setiap saudara tangkap perkataannya tadi senantiasa apa? Oh, waktu dengar firman Tuhan imannya dibangun. Imannya dibangun. Sehingga imannya makin kuat lagi. Sehingga imannya makin besar lagi. Tadi dia mengutip ya salah satu khotbah saya tentang ya seorang janda nabi yang sedang juga ngalamin pergumulan berat. Lalu datang pada Elisa saudara. Dan Elisa berkata ya apa yang ada padamu. Ya istri Nabi ini merasa nggak punya apa-apa, tapi ya Elisa pesan kepada dia, pinjam bejana-bejana sebanyak mungkin. Ya lalu masuk ke kamar, ya tutup pintu, jendela, tuang, bertindak dengan iman, saudara, luar biasa. Sampai semua bejana itu penuh, baru mujizatnya selesai.
dibutuhkan iman, saudara. Karena firman Tuhan berkata, iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dari Tuhan. Bahkan dibutuhkan iman yang besar. Kalau kita ingin mengalami mujizat yang besar, ya, dibutuhkan iman yang besar. Kalau kita menghadapi masalah yang besar, saudara. Karena Tuhan senantiasa berkata, terjadi sesuai dengan imanmu. Saya rindu setiap saudara yang dapat iman yang besar, bisa mengalami ya mujizat yang besar, saudara. Bahkan masalah yang besar bisa saudara hadapi dengan baik, sehingga saudara mengalami kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hari ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap pemirsa dimanapun mereka berada. Tuhan, biarlah Tuhan juga tambah-tambah iman. Tuhan melalui pujian penyembahan, melalui kesaksian, melalui cuplikan firman Tuhan. Tuhan, iman mereka ditambahkan. Seperti murid-murid Tuhan yang minta, Tuhan tambahi kami iman. Hamba-Mu doakan untuk setiap pemirsa pada saat ini Tuhan. Oh, berkati dengan iman. Yang lemah dikuatkan, yang kecil dibesarkan, yang tidak punya iman pada saat ini. Dibangkitkan imannya Tuhan, sehingga mereka boleh mengalami kasih karunia. Yang sakit boleh mengalami mujizat kesembuhan, yang kekurangan boleh mengalami berkat sehingga jadi berkat. Yang alami rumah tangga masalah, dipulihkan rumah tangganya, sehingga rumah tangganya menjadi kesaksian. Yang berdoa untuk sesuatu pada Tuhan, Tuhan berikan iman sehingga mendapatkan daripada Tuhan apa yang didoakannya. Tuhan, aku berkati setiap pemirsa dengan kuasa Tuhan, dengan mujizat Tuhan, dengan jawaban doa daripada Tuhan. Apapun yang sedang dipergumulkan, Tuhan jadikan mereka pemenang dan menang dalam pergumulannya karena percaya pada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus, Hamba-Mu sudah doakan, berkati setiap pemirsa dengan kuasa, mujizat, jawaban doa daripada Tuhan juga. Amin. Saudara, dengarkan lagi lagu pujian penyembahan. Sampai berjumpa di acara berikutnya. Tuhan berkati saudara. Rencanamu Tuhan indah bagiku, rencanamu Tuhan besar dalam hidupku. Ajarku mengerti setiap rancanganmu, iman tak pernah gagal. Rencanamu mulia dalam hidupku. Rencanamu Tuhan indah bagiku, rencanamu Tuhan besar dalam hidupku. Ajarku mengerti setiap rancangan